Ya, salam sejahtera bagi Anda semua. Saya Yudi Setiawan dalam Suara 10 hendak mengulas mengenai bagaimana mengatasi dampak virus corona baru 2019 atau COVID-19 di bidang pendidikan. Sekiranya pembuatan video ini menjadi sebuah jawaban atau bantuan jawaban atau sebuah alternatif jawaban bagi kita semua, bagi Anda semua maksudnya, dari saya untuk Anda semua, terutama orang-orang yang terlibat dalam dunia pendidikan, para pendidik, orang tua murid, bahkan yang paling utama murid itu sendiri. Dunia pendidikan mau tidak mau akan terimbas oleh virus corona baru. Maksud saya membuat video ini adalah untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah saya dapat, kebaikan yang saya dapat, dan didikan, ajaran yang sudah saya dapat, sehingga ketika masalah datang, saya tidak kabur dan tidak abai atau menjadi apatis. Tapi saya tidak menjadi seperti itu, tapi saya mau untuk peduli dan terlibat dalam menghadapi masalah yang ada. Masalah penyebaran virus corona di dunia mau tidak mau akan berdampak pada dunia pendidikan. Siswa sulit untuk melaksanakan proses belajar mengajar di ruang kelas di sekolah. Itu berakibat sangat ngeri. Kita akan kehilangan satu generasi atau satu angkatan lah, sehingga mereka terlambat untuk mendapatkan ilmu yang seharusnya mereka sudah dapatkan, karena memang terbatas karena menghadapi, maksudnya karena pengaruh virus corona baru 2019, COVID-19. Bagaimana menghadapi virus corona? Kita harus fair-fair saja. Pertama, kita belum bisa mendapatkan vaksin untuk virus itu, dan dunia pendidikan harus menunggu, karena jika tidak demikian maka bisa jadi para siswa atau dan para pengajar dan yang lainnya akan terimbas juga atau terpapar virus corona, dan itu sangat berbahaya. Bagaimana kita menghadapi virus corona baru di dunia pendidikan? Kita berharap vaksin segera ditemukan. Mari kita selidiki. Vaksin ditemukan oleh orang-orang terpelajar, para peneliti, para periset, para profesor atau orang-orang yang terkemuka di bidangnya, yang mendalami bidang itu secara detail. Dan ketika kita menghadapi virus corona, kita sangat gagap dan kaget. Berarti selama ini para periset, para profesor, dan orang-orang yang terpelajar itu tidak melakukan persiapan untuk menghadapi hal ini. Mereka terlena, mereka bangga dengan jabatan, dengan uang yang mereka dapatkan dari gelar mereka, dengan sanjungan-sanjungan sebagai doktor, sebagai profesor, sebagai ahli, dan mereka pun tidak memfokuskan untuk hal-hal yang darurat seperti ini. Mereka memfokuskan untuk ekonomi kemungkinannya. Sungguh disayangkan. Tapi semoga virus corona baru ini, walaupun datang tidak diharapkan, menegur kita semua untuk berubah haluan, untuk mengubah haluan kita dalam mengapa kita harus memiliki pendidikan yang tinggi, yaitu untuk bertanggung jawab dan mengabdi pada kepentingan, bagi saya kepentingan Tuhan, bukan kepentingan masyarakat lagi, karena bagi kepentingan masyarakat itu masih di bawah kepentingan Tuhan. Bagi seorang yang beragama, bagi seorang yang tidak beragama, ya silahkan definisikan sendiri. Selanjutnya, masalah pendidikan setelah menegur para orang-orang yang diharapkan seharusnya memiliki kemampuan untuk mengatasinya, ya walaupun mau tidak mau kita pun berharap pada mereka juga untuk menemukan vaksinnya, walaupun sepertinya agak lama menemukannya. Sepertinya tidak ada yang tahu kapan ditemukan. Saya cuma menduga sepertinya agak lama. Menurut para ahli katanya awal 2021 atau mungkin akhir 2021 atau mungkin lebih, tidak tahu. Karena memang vaksin ini harus diuji coba secara hati-hati agar tidak mengakibatkan
bencana yang lainnya, yaitu keracunan vaksin, maksudnya penyakit yang mewabah gara-gara vaksin yang gagal. Dunia pendidikan mewajibkan orang-orang menjadi terdidik, sedangkan corona membuat orang harus menjaga jarak, tidak saling berdekatan, lalu ya mau tidak mau menggunakan dunia digital, maksudnya menjadikan dunia maya sebagai alternatif untuk bertemu dan bercakap-cakap. Tetapi masalahnya jika kita menggunakan dunia digital itu mahal biayanya dan tidak ada sisi sentuhan manusiawi yang hilang, sehingga dunia pengajaran itu tidak seakan-akan tidak berfungsi secara optimal karena ada sentuhan manusia yang hilang di situ. Pertemuan murid dan guru yang tidak bertemu ketika kita menggunakan smartphone. Ya kita bisa bayangkan ketika guru di rumahnya sendiri, siswa di rumahnya sendiri, guru berkata apa-apa sedangkan si siswa itu bisa jadi ada di ruangan bersama teman-temannya, si guru tidak tahu dan dia bisa jadi mencuri-curi itu sambil minum, sambil meleha-leha, sambil yang lain-lain, dan ya tidak bisa dipastikan kondisi-kondisi yang tidak disiplin itu mungkin sekali terjadi. Ada hal yang selalu membuat saya sangat miris, yaitu ketika kegagalan pencegahan virus corona, bagi saya itu adalah kegagalan para guru untuk mendidik murid. Sebetulnya para murid itu mendengarkan guru yang seperti apa? Guru yang hedon, guru yang egois, guru yang berfoya-foya, dan itu mereka dapatkan di jalanan, maksudnya di tempat-tempat mereka bergaul. Sedangkan guru-guru yang di sekolah, mereka tidak dapatkan pendidikan yang optimal. Mereka mendapatkan dari sosial media, dari internet, dari yang lainnya. Dan akhirnya kegagalan pencegahan virus corona itu adalah karena manusia atau orang-orang yang sudah dewasa yang telah dididik itu tidak mau diatur, tidak mau disiplin, bukan diatur, mengatur dirinya sendiri. Bahkan mengatur dirinya sendiri saja sulit. Untuk membuat dirinya disiplin, tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut, untuk menjaga jarak, untuk memakai masker itu sulit. Saya tidak memakai masker karena saya di kebun. Dan itu bagi saya aman. Tetapi jika di lingkungan yang penuh orang, ya saya lebih baik menjauh dan memakai masker saya tentunya. Selanjutnya, dunia pendidikan ini harus merasa gagal karena orang yang terdidik seharusnya mudah untuk mengadaptasi. Dinosaurus tidak terdidik karena dia binatang, tapi manusia itu ketika dididik dia harus bisa beradaptasi. Dinosaurus tidak bisa beradaptasi ketika menghadapi, menurut para ahli katanya sih, benturan asteroid ke bumi. Tapi manusia dengan kondisi sekarang, bahkan asteroid membentur pun katanya ya sudah ada teknologi-teknologi ultraviolet buatan sehingga kita bisa tetap bercocok tanam walaupun dalam kondisi kritis. Ya, tapi tetap masih bertahan hidup karena diberi rasio, diberi akal budi. Dinosaurus tidak. Nah, kondisinya sekarang kita terapkan dalam penanganan virus corona. Toh kita ternyata sulit sekali. Kita masih suka berkumpul. Bukan tidak boleh berkumpul boleh. Tapi kan setelah virus ini diredakan atau diminimalisir dengan vaksin, dengan perilaku hidup sehat, dengan ya adaptasi kebiasaan baru menurut para ahli dan para pembesar negeri ini atau para pemimpin negeri ini. Jadi bagaimana ketika dunia pendidikan menghadapi kegagalannya? Haruskah kita gagal? Tidak. Pendidikan harus tetap berjalan walaupun corona melanda ya. Dan yang saya diharapkan adalah kita menemukan guru yang benar-benar guru, bukan guru yang biasa saja. Dan saya pun adalah bagian dari orang yang diajar oleh guru yang benar-benar guru. Bukan guru yang asal-asalan, bukan guru yang biasa saja. Karena apa? Karena guru yang asal-asalan akan mencetak murid yang lebih asal-asalan lagi. Bagi saya, guru yang baik, guru yang benar-benar guru adalah guru yang bertanggung jawab bahkan ketika muridnya tersesat atau gagal. Dan dia mengakui bahwa dia benar-benar salah mendidik murid itu. Jadi, pendidikan tidak bisa kita abaikan. Kita harus menghadapi kondisi yang
sangat kompleks ketika pendidikan tidak bisa bertatap muka, tetapi harus mencetak generasi penerus yang berkualitas dengan pendidikan yang baik, maksudnya dengan rasio yang baik, dengan moralitas yang tinggi dan kualitas-kualitas manusia yang lainnya. Saya berharap di kondisi mendatang pendidikan yang ya saya bisa sebut seperti ekonomi juga. Ekonomi ketika menghadapi corona berantakan atau mengalami resesi. Dan pendidikan pun mengalami masalah, berarti pendidikan pun tidak mapan, tidak siap menghadapi hal-hal yang seperti ini, yang darurat seperti ini. Dan itu adalah sebuah kegagalan. Saya berharap setelah corona bisa dihadapi, ya kita mengganti sistem pendidikan kita menjadi sistem pendidikan yang tangguh, yang hebat. Bahkan ketika hal-hal lain yang bahkan yang lebih besar dari corona datang, kita sudah bisa menghadapinya dan tetap melakukan pendidikan yang terbaik. Jadi mari kita membuat sistem pendidikan ini fleksibel, terus bisa mencapai sasaran tentunya, mencetak manusia yang utuh. Masalah guru yang terbaik dan benar-benar guru itu adalah pencarian. Seorang murid dikatakan harus menuntut ilmu, karena memang ilmu tidak datang dengan sendirinya. Bahkan seorang murid yang menuntut pun belum tentu mendapatkan apa yang dia tuntut atau yang dia kejar-kejar. Jadi bagaimana kita menghadapi kondisi seperti itu? Jadi murid memang harus terus mengejar. Dan guru yang baik, dan memang guru menganggap dirinya benar-benar guru dan punya kualitas sebagai guru, dialah yang menjemput murid. Jadi ada sisi murid menuntut dan si guru mencari, sehingga pertemuan antara guru dan murid itu adalah pertemuan sebuah pasangan yang indah, guru dan murid, yang kita tahu bahwa jika guru yang hebat itu mati, jika dia tidak meregenerasi kemampuannya pada muridnya, maka keahliannya akan hilang dan punah. Dan kepunahan itu adalah kerugian bagi umat manusia tentunya, dan bagi kemanusiaan, bagi peradaban tentunya. Jadi jangan meremehkan regenerasi pengetahuan dari guru ke murid. Guru pun saya tahu punya banyak pertimbangan untuk mewariskan kemampuannya pada pada generasi penerusnya. Tetapi jika tidak diteruskan, itu pun menjadi bencana. Tapi jika itu pun untuk hal-hal yang baik, jika untuk hal-hal yang buruk, lebih baik tidak usah diteruskan atau diwariskan ilmunya, maksudnya ya. Dan mengenai bagaimana pendidikan di masa COVID-19 ini, ya bagi saya budaya baca adalah hal yang harus digiatkan. Beri pada murid-murid itu buku yang punya kualitas untuk dibaca selama pandemi, dan setahu saya itu akan lebih murah dibandingkan harus memiliki handphone dan membayar kuota internet. Dan silakan dia membaca, dan ketika dia bisa bertanya lewat internet pada gurunya masalah-masalah yang dia hadapi ketika membaca. Jadi ketika membaca sebuah tulisan atau sebuah buku ya. Jadi bagi saya budaya baca, dan pemerintah tentunya diharapkan untuk menjembatani agar para murid ini memiliki buku-buku berkualitas. Contoh sebagai sebuah pengalaman yang bisa saya bagikan. Saya datang ke sebuah toko buku terbesar di Indonesia, maksudnya mereknya, nama toko buku terbesar di Indonesia ya, mungkin semua sudah tahu lah, mudah sekali. Saya datang dan saya ingin mendapatkan buku tentang English grammar atau tata bahasa Inggris, dan saya melihat banyak sekali macamnya, dan saya berani menilai dari banyak buku yang saya dapati sangat sedikit, bahkan cuma satu, itu pun buku buatan Amerika, bukan buku buatan Indonesia. Mungkin dulu saya pernah dapatkan satu dan tidak diterbitkan kembali. Jika buku pun dijadikan bisnis, isinya pun dangkal dan tidak mendidik, maksudnya tidak mendidik orang itu menjadi punya kemampuan yang mumpuni, hanya sekedar mampu mengerjakan soal UN, mampu mendapatkan pendidikan di kampus untuk melulus TOEFL, untuk masuk perguruan tinggi saja. Tapi esensi dari pendidikan itu apa? Esensi dari pendidikan adalah mencetak manusia yang utuh, bukan sekedar mendapatkan titel, bisa kuliah di tempat hebat, bukan. Dia tidak sekolah pun jika dia mampu secara mumpuni membuktikan keakademisan dia.
dia adalah seorang manusia yang utuh dan layak diberikan gelar akademis yang tinggi. Itulah, bukan berdasarkan titelnya, bukan berdasarkan dia lulus ujian ABCD. Itu tidak utama ya. Memang harus ada ujiannya, tapi pembuktiannya itu adalah di masyarakat. Jika di masyarakat dia bisa berfungsi dengan baik, dia adalah orang yang layak untuk mendapatkan gelar dan dihormati. Ya, itulah penghargaan bagi orang-orang yang punya pendidikan dan ilmu yang tinggi di bidangnya. Lalu mengenai tadi buku English Grammar, ya saya mendapatinya buku buatan orang luar negeri, dan memang buku itu berbobot, dan ternyata ya buku itu sangat mahal. Dan saya harap sih jika pemerintah sanggup, atau tidak hanya pemerintah, saya mengharapkan mungkin miliuner atau orang-orang tertentu yang punya cukup uang untuk mencetaknya dan membagikannya bagi banyak siswa yang ingin mendapatkan kualitas pendidikan yang terbaik. Jadi ya itulah, saling tolong menolong. Mari kita tingkatkan minat baca kita. Baca buku ya, bukan baca layar handphone ya. Saya juga harus menjelaskan itu supaya tidak salah pengertian. Ya, sekian. Saya juga menantang bagi para pengajar, bagi para murid, bagi para orang tua murid yang ingin untuk mencetak generasi mendatang yang berkualitas, yang utuh, manusia yang utuh, yang sayang alam, yang punya moralitas tinggi, yang cinta damai, bukannya perang ya. Jadi, dan punya logika dan rasio yang baik, dan punya keahlian keilmuan yang mapan dan mumpuni. Ya, marilah kita berjuang. Saya pun akan berjuang. Kita mencetak generasi selanjutnya yang terbaik yang bisa kita cetak. Bahkan ketika corona atau hal yang lebih dari corona datang, kita telah mencetak generasi yang mumpuni dan siap menghadapi masalah yang berat itu. Kita tidak tahu bencana kapan datang dan seperti apa datangnya, sebesar apa. Tapi kita harus mempersiapkan dengan persiapan yang sebaik-baiknya. Corona telah mengajari kita bahwa kita terlena dan gagal. Kegagalan tidak bisa ditolerir. Banyak nyawa melayang, banyak kehancuran yang kita lihat, banyak musibah yang kita hadapi. Dan itu tidak bisa kita biarkan di masa datang. Mari kita mencegah daripada mengobati. Saya sebagai seorang Kristen, panggilan saya sebagai bagian dari gereja untuk menjawab tantangan di kondisi yang memang sangat menggamangkan hati atau sangat menggelisahkan ini. Ya, bagi saya itu adalah panggilan dan saya akan berjuang. Mari kita berjuang dan mudah-mudahan kita bertemu di medan perjuangan nanti. Sekian dan terima kasih. Saya Yudi Setiawan, Suara 10. Sampai jumpa. Salam.